Jangan lupa like and subscribe ya guys. Selamat mendengarkan. Wanita muda berpakaian hijau, yang tiba-tiba muncul di samping Wu Hao di medan pertempuran segera menyebabkan ekspresi siswa baru yang terluka dipenuhi dengan kegembiraan liar saat mereka bersorak dengan keras. Sun Er telah mengalahkan lawannya pada saat yang genting dan mengulurkan tangannya untuk membantu Wu Hao. Ini tidak diragukan lagi menambah beban berat bagi kelompok Xiaoyan yang cukup untuk memberi tip pada skala pertempuran ini. Apa kamu baik-baik saja? Sun Er bertanya sembarangan saat tatapannya menatap tajam ke ekspresi jelek dari anggota kelompok iblis hitam. Aku masih baik-baik saja. Tubuh Wu Hao sedikit bergoyang. Ekspresinya pucat saat dia mengatupkan giginya dan berkata, "Serahkan dia padaku. Kamu harus istirahat dulu sebentar." Sun Er bisa melihat ketegangan yang dialami Wu Hao saat ini. Dia dengan lembut mengucapkan kata-kata ini saat cahaya keemasan di telapak tangannya semakin kuat dan menusuk mata. "Tidak perlu. Dia terluka parah setelah dipukul oleh telapak tangan saya sebelumnya. Mari bergandengan tangan dan gunakan kecepatan tercepat untuk mengalahkannya. Jika tidak, Hujia dan siswa baru lainnya tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi." Wu Hao menghirup udara dalam-dalam dan kemerahan halus muncul di wajahnya yang putih pucat. Kata-katanya baru saja terdengar ketika dia menggerakkan doki kecil yang tersisa di dalam dirinya dan dengan keras menyerang anggota kelompok iblis hitam itu tanpa membiarkan Sun Er berbicara. "Hei!" Sun Er buru-buru berteriak ketika dia melihat bahwa Wu Hao sebenarnya masih berani memimpin dalam menyerang. Tubuhnya bersinar dan dalam beberapa saat, dia menyusul Wu Hao. Cahaya keemasan tiba-tiba melonjak di antara kedua telapak tangannya. Segera, cambuk berwarna emas yang sangat panjang dengan cepat dilepaskan. Akhirnya, cambuk itu terbuka sepenuhnya dan suara jelas dari cambuk melonjak di udara. Tampaknya ada api berwarna emas yang samar dan terlihat samar-samar di sekitar cambuk energi berwarna emas. Ketika cambuk itu bergerak, kecepatannya secepat kilat. Anggota kelompok iblis hitam hanya bisa merasakan kilatan cahaya keemasan di depannya saat angin yang membakar jatuh ke kepalanya. Ekspresinya segera berubah. Dengan gerakan tiba-tiba, tubuhnya berguling ke belakang dengan cara yang menyedihkan. Cambuk panjang berwarna emas membawa angin yang sangat panas saat menghantam tanah tidak jauh di depan. Dengan segera, tanah yang semula dibasahi dengan cepat menjadi kering dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Sesaat kemudian, bekas luka sepanjang setengah meter muncul di tanah setelah dipanggang dengan suhu tinggi hingga menjadi sekeras batu. Anggota kelompok iblis hitam itu melirik ke permukaan tanah yang dipanggang hingga menjadi seperti batu. Dia dengan paksa menelan seteguk air liur. Namun, bahkan sebelum dia sempat pulih, bayangan berwarna darah tiba-tiba muncul dari sisinya. Akhirnya, sebuah kaki bertabrakan dengan dadanya sebelum dia sempat bereaksi. Setelah ditendang, kemerahan halus muncul di wajah anggota kelompok iblis hitam ini. Dia dengan paksa menekan darah segar yang akan mencapai mulutnya saat tenggorokannya mengeluarkan erangan lembut. Setelah mengalami pukulan berulang kali, beberapa permusuhan juga muncul di matanya. Dia mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatannya saat perutnya tertekan ke dalam. Segera, dia melepaskan nafasnya dengan kuat. Saat dia menghela nafas, doki yang diaglomerasi di tubuhnya tiba-tiba meletus dari dadanya dalam riak energi. Akhirnya, itu bertabrakan dengan kaki Wu Hao. Yang terakhir, yang awalnya sudah kehabisan tenaga, mengeluarkan seteguk darah segar di bawah gelombang kejut doki ini. Tubuhnya terbang mundur beberapa meter sebelum dia jatuh dengan lemah ke beberapa daun yang layu. Bang! Sebelum anggota kelompok iblis hitam ini bisa bersukacita setelah melukai Wu Hao, sosok berwarna hijau lincah itu melintas di depannya seperti hantu. Wajah cantik yang anggun dan cantik itu mengandung sedikit rasa dingin pada saat ini. Cahaya keemasan bersinar terang dari telapak tangan kanannya. Ketika dia hanya setengah kaki dari yang pertama, telapak tangan keemasan yang bersinar keluar dengan eksplosif dan membentur dadanya.
Gluk, anggota kelompok iblis hitam, akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi setelah menerima pukulan keras dan keras dari Sun Er. Seteguk darah segar dimuntahkan dari mulutnya sementara kakinya meluncur ke tanah saat dia terus meluncur ke belakang setelah menerima pukulan kuat dari Sun Er. Akhirnya, badannya bertabrakan dengan batang pohon yang tebal. Kekuatan yang merembes keluar dari punggungnya benar-benar mengguncang batang pohon hingga muncul beberapa garis retakan. Hanya kurang dari 1 menit telah berlalu di medan pertempuran ini dari saat Wu Hao meluncurkan serangan mendadak hingga akhir ketika anggota kelompok iblis hitam dikalahkan. Banyak siswa baru hanya bisa melihat Wu Hao menyerbu masuk sebelum dipaksa kembali oleh lawan serta serangan Sun Er yang sangat kuat. Namun, terlepas dari apakah mereka telah melihat dengan jelas jalannya pertarungan, kekalahan anggota kelompok iblis hitam itu nyata. Oleh karena itu, setelah memastikan bahwa yang terakhir tidak bisa lagi melanjutkan pertarungan, teriakan gembira yang liar sekali lagi terdengar di seluruh tempat terbuka. Banyak siswa baru yang tidak memiliki kekuatan untuk berpartisipasi dalam pertempuran begitu bersemangat pada saat ini sehingga wajah mereka memerah karena kegembiraan. Setelah kekalahan kedua orang ini, peluang kemenangan untuk kelompok Xiao Yan bukan lagi jenis yang begitu rendah sampai-sampai tidak mungkin. Saat ini, 2 dari 5 lawan dikalahkan. Di sisi lain, hanya Wu Hao saja di kelompok Xiao Yan yang kehilangan kekuatan bertarungnya. Dari kelihatannya, dengan mengandalkan kekuatan luar biasa Sun Er, mereka telah meningkatkan posisi mereka yang sangat tidak menguntungkan ke tingkat di mana mereka bisa menyamai kekuatan kelompok iblis hitam. Hal ini menyebabkan mahasiswa baru akhirnya melihat harapan kemenangan. Menonton dari sela-sela di bawah pohon, Su Xiao, Leng Bai, Xiu Yan, dan sekelompok orang bersandar di batang pohon dan mengamati lingkaran pertempuran yang tak terduga. Beberapa dari mereka tidak bisa menahan ekspresi terkejut setelah melihat Sun Er itu, sendirian, sebenarnya berhasil mengalahkan 2 anggota kelompok iblis hitam yang kekuatannya mirip dengan milik mereka. Hanya sampai saat ini mereka menatap dengan serius ke arah wanita muda yang begitu cantik ini sehingga menyebabkan orang sulit mengalihkan pandangan mereka. Kelompok Xiao Yan ini benar-benar kuat. Sebelumnya, jika gadis bernama Sun Er dan Hu Jia memilih untuk mengepung dan menyerang kita, kita pasti akan menderita kekalahan yang lebih cepat. Su Xiao tertawa getir dan menghela nafas. Di sampingnya, Leng Bai dan Xiu Yan juga tertawa getir dan mengangguk. Kedua gadis ini, yang terlihat lemah, sebenarnya memiliki kekuatan yang sangat kuat. Sebuah kelompok yang terdiri dari 5 orang dengan kekuatan bintang 5 Dadoshi. Saat dia memikirkan hal ini, Leng Bai tidak bisa menahan dorongan untuk memutar matanya. Jenis barisan ini dapat dianggap sebagai kelompok tingkat menengah bahkan ketika di peringkat di antara kelompok-kelompok dari Akademi Dalam. Jika barisan itu tidak menjadi dingin dan melarikan diri, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang atau kalah dalam pertempuran berapi-api mereka dengan kelompok iblis hitam. Xiu Yan mengencangkan tinjunya dan berbicara dengan suara yang dalam. Ketika dia menyebut nama Baisan, penghinaan di wajahnya jelas tidak sedikit pun tersembunyi. Karakternya mirip dengan Douki yang dia latih. Keduanya termasuk tipe lugas. Oleh karena itu, dia tidak menyembunyikan ketidaksukaannya pada Baisan. Kelemahan yang diciptakan oleh kepergian Baisan telah disamakan oleh gadis bernama Sun Er itu. Selama dia bisa bergandengan tangan dengan beberapa siswa baru yang tersisa untuk mengalahkan anggota lain dari kelompok iblis hitam, mereka akan dapat membalikkan keadaan. Su Xiao perlahan berkata. Setelah mengatakan itu, dia berhenti sejenak saat pandangannya menyapu ke arah Xiao Yan, yang tidak menunjukkan tanda-tanda kalah meskipun cocok dengan santai saat pertarungan mereka berjalan lancar. Keheranan melintas di matanya saat dia dengan lembut berkata, tentu saja, prasyarat ini adalah bahwa Xiao Yan mampu dengan kuat menahan santai sebelum dia mengalahkan anggota lain dari kelompok iblis hitam. Jika tidak, iya. Leng Bai dan Xiu Yan mengangguk sedikit. Meskipun situasi di medan perang sudah mulai condong ke arah siswa baru, begitu ada masalah dalam pertempuran yang dialami Xiao Yan,
situasi yang telah mereka putar dengan susah payah, sekali lagi akan terbalik tanpa keraguan. Meskipun tampaknya Sun Er saat ini adalah faktor terpenting di medan perang, kenyataannya adalah bahwa pertempuran Xiaoyan adalah salah satu efek yang paling menentukan. Jika Xiaoyan kalah, maka siswa baru akan benar-benar putus asa. Namun, jika Xiaoyan berhasil menyeretnya keluar dengan santai sampai Sun Er mengalahkan anggota lain dari kelompok iblis hitam yang melawan siswa baru lainnya, kemungkinan kelompok Xiaoyan akan menciptakan keajaiban pertama dalam kompetisi berburu energi api sejak dimulainya bertahun-tahun yang lalu. Tidak pernah ada sekelompok siswa masuk yang mampu mengalahkan salah satu dari dua kelompok yang bertindak sebagai Black White Evil Stopper. Namun, pada saat ini, kelompok Xiaoyan perlahan-lahan melangkah menuju keajaiban yang belum pernah terlihat sebelumnya. Satai dengan jelas merasakan bahwa dua anggota kelompoknya sendiri sudah dikalahkan. Tiba-tiba, ekspresinya menjadi sedikit jelek. Saat dia menyerang, serangannya menjadi semakin tajam. Angin dari telapak tangannya membelah udara dan mengeluarkan suara, "Huhu," menyebabkan udara mengeluarkan suara ledakan yang rendah dan dalam. Meskipun serangan Satai menjadi semakin kuat, Xiaoyan mengatupkan bibirnya erat-erat. Tubuhnya seperti perahu kecil di tengah badai genting di bawah bayang-bayang hantaman dahsyat itu. Betapapun tirani ombaknya, dia selalu mampu menjaga perahu sedemikian rupa sehingga tidak akan terbalik terlepas dari seberapa berbahaya situasinya. Pada saat ini, Xiaoyan tidak diragukan lagi telah melepaskan kekuatannya sendiri ke puncaknya. Selain itu, dia juga jelas bahwa tugasnya saat ini bukanlah mengalahkan Satai tetapi mengulur waktu. Pertempuran yang semakin intens di dalam medan pertempuran menarik mata dan pikiran semua orang sampai mereka bahkan tidak membuat gerakan sedikitpun. Mereka takut saat mereka terganggu, mereka akan kehilangan bagian kritis yang dapat mempengaruhi seluruh pertempuran. Semua orang berkeringat di dalam saat mereka melihat sosok manusia yang menyapu dan berkedip di medan pertempuran. Pertempuran ini benar-benar terlalu menemui jalan buntu. Waktu mengalir dengan tenang seperti air mengalir dari ujung jari. Hanya 5 menit setelah Sun Er dan Wu Hao bergandengan tangan untuk mengalahkan anggota Black Demon Group, anggota Black Demon Group yang mengatupkan giginya dan bertahan sampai 3 siswa baru yang tersisa akhirnya pergi memiliki pembukaan. Itu dibuat oleh siswa baru yang berisiko terluka parah dan ditangkap oleh Sun Er. Oleh karena itu, saat cahaya keemasan meletus, seseorang hanya bisa mendengar suara teredam sementara bayangan hitam menggambar kurva parabola di udara. Bayangan hitam itu menghantam tanah dengan keras. Darah segar dimuntahkan dari mulutnya, mewarnai daun yang layu menjadi merah cerah. Pergilah. Sun Er sekali lagi mengalahkan lawannya dengan telapak tangan lainnya. Beberapa keringat muncul di dahinya yang cerah dan bersih. Tanpa istirahat, dia berteriak lembut kepada 3 siswa baru di sisinya dan segera menyerang tanpa henti ke lingkaran pertempuran tempat Hu Jia berada. 5 menit berlalu, di bawah sorakan keras dari siswa baru di sekitarnya, anggota kelompok iblis hitam, terakhir, kecuali Satai, juga benar-benar dipukuli oleh kombinasi Sun Er, Hu Jia, dan 3 siswa baru sampai dia tidak melakukannya, memiliki kekuatan tempur tersisa. Sejauh ini, situasi di medan perang sedemikian rupa sehingga kemenangan tampaknya bersandar sepenuhnya ke arah kelompok Xiaoyan. Dalam pembersihan yang benar-benar hancur, Hu Jia dan 3 siswa baru yang tersisa menyaksikan satu-satunya anggota kelompok iblis hitam yang tersisa dikalahkan dan tidak bisa menahan nafas lega. Kaki mereka segera kehilangan kekuatan saat mereka jatuh ke tanah. Suara terengah-engah seperti ombak bergema berulang kali dari mulut mereka. Menyusul kekalahan anggota terakhir dari kelompok iblis hitam, dengan pengecualian Satai, para siswa yang menyaksikan, yang sarafnya tegang, akhirnya tidak bisa lagi menahan kegembiraan dan kegembiraan liar di hati mereka. Mereka mengabaikan luka di tubuh mereka saat mereka melompat berdiri dan berteriak dengan liar. Dalam sekejap, berbagai teriakan dan teriakan liar menyebar di udara di atas tanah kosong.
Tangan halus Sun Er menyeka keringat dari dahinya. Cahaya keemasan yang dipancarkan dari tubuhnya juga mulai redup. Ketiga penyelamatan ini telah menyebabkan kesulitan baginya. Jika bukan karena fakta bahwa metode Qi yang dia latih bukanlah metode kelas rendah, kemungkinan besar dia akan seperti Wu Hao, yang kekuatan tempurnya sangat memburuk sebagai akibat dari kelelahan yang berlebihan dari dokinya. Sun Er menopang dirinya dengan bersandar di batang pohon. Dia memanfaatkan kerangka waktu singkat ini untuk mengatur napas sebelum menyapu pandangannya ke tempat pertempuran Xiao Yan terjadi. Ketika dia melihat bahwa Xiao Yan tidak menunjukkan tanda-tanda dikalahkan meskipun dipaksa oleh lawannya ke titik di mana dia menghadapi bahaya terus-menerus, dia menghela nafas lega. Senyuman yang menyebabkan Su Xiao dan yang lainnya merasa diberkati berada di hadapannya muncul di wajahnya. Kelompok Xiao Yan telah mendapatkan keuntungan dalam pertarungan ini. Su Xiao menghela nafas saat dia pulih dari senyum memukau seperti bunga Sun Er yang mekar. Ekspresi wajahnya sangat cemerlang. Sungguh tidak terduga bahwa kompetisi berburu energi api, yang tidak memiliki insiden besar setelah diadakan selama bertahun-tahun, tiba-tiba akan mengalami pergantian peristiwa yang tidak terduga yang membuat mereka tercengang tahun ini ketika mereka sendiri berpartisipasi. Ini benar-benar menyebabkan Su Xiao tidak bisa berkata-kata. Awalnya, dia telah merencanakan untuk mengumpulkan beberapa energi api dari siswa baru untuk memasuki menara pemurnian Qi langit yang berkobar untuk berlatih selama jangka waktu tertentu. Pada akhirnya, dia tidak hanya tidak mendapatkan energi api, sebaliknya, dia akhirnya kehilangan miliknya. Ini benar-benar pukulan ganda. Leng Bai dan Xiu Yan bertukar pandang di sampingnya. Hati mereka sedikit sedih dan kacau saat mereka tertawa getir. Mereka sangat tidak beruntung telah menghadapi situasi seperti ini. Selama orang-orang ini mengabdikan diri mereka untuk berlatih keras di dalam menara penyulingan Qi langit yang berkobar, untuk jangka waktu tertentu setelah mereka memasuki akademi, saya takut mereka akan dapat menyelinap ke dalam peringkat kuat. Su Xiao menggeser tubuhnya untuk membiarkan dirinya bersandar lebih nyaman di batang pohon. Pandangannya tertuju pada Xiao Yan, yang sedang bertempur sengit dengan santai. Kata-katanya ini memiliki rasa takjub yang sulit disembunyikan. Meskipun dia telah melihat Xiao Yan dengan sangat tinggi, dia tidak menyangka bahwa yang terakhir benar-benar dapat mengandalkan kekuatannya sendiri untuk bertahan selama ini di tangan Satai. Perlu diketahui bahwa Satai adalah seorang veteran berpengalaman dalam teknik bertarung dan sering berbaur di arena pertarungan dalam akademi dalam. Pengalaman bertarungnya bisa disebut lihai dan kejam. Bahkan tingkat yang lebih rendah Dou Lings dengan sedikit pengalaman pertempuran akan kesulitan mengalahkannya. Dari sini, bisa dilihat betapa kayanya pengalaman tempur Satai. Namun, orang inilah, yang kekuatannya tidak hanya beberapa bintang lebih tinggi dari Xiao Yan tetapi yang pengalaman bertarungnya juga sangat berpengalaman, yang tidak dapat mengalahkan yang terakhir setelah waktu yang lama. Adegan ini tidak bisa membantu tetapi menyebabkan Su Xiao dan yang lainnya merasa tidak bisa berkata-kata karena keuletan Xiao Yan. Tentu saja, mereka secara alami tidak tahu bahwa jika bukan karena api berwarna hijau di tangan Xiao Yan yang menyebabkan Satai sangat menderita, kemungkinan Xiao Yan benar-benar akan mengalami kesulitan bertahan selama ini di tangan Satai, menunjukkan tanda-tanda kekalahan jika dia hanya mengandalkan kekuatan levelnya sendiri. Leng Bai dan Xiu Yan mengangguk dengan tenang ketika mereka mendengar kata-kata Su Xiao. Sejauh ini, berbagai hal yang ditunjukkan Xiao Yan sudah jauh melebihi harapan mereka. Mencapai level bintang 6 Dado Si pada usia seperti itu. Bakat pelatihan semacam ini benar-benar membuat beberapa orang sangat takjub. Tak satu pun dari mereka yang ragu ketika dikatakan bahwa dia akan bisa masuk peringkat kuat di akademi dalam. Sun Er, Hu Jia, dan yang lainnya beristirahat di pinggir lapangan selama 2 hingga 3 menit sebelum mereka berdiri sekali lagi. Mereka bertukar pandang satu sama lain dan mengangguk sedikit. Emas dan warna hijau Doki sekali lagi melonjak keluar dari tubuh mereka. Akhirnya, mereka bergerak dengan cara yang sama ke kiri dan kanan,
mengelilingi medan pertempuran tempat Xiao Yan dan Sa Tai bertukar pukulan. Doki mengulurkan dan menyusut kembali ke telapak tangan mereka, siap untuk merebut pembukaan Sa Tai dan memberinya pukulan berat. 3 siswa baru lainnya, di sisi lain, hanya bisa menyaksikan tindakan Sun Er dan Hu Jia karena Doki mereka benar-benar kelelahan. Saat ini, mereka tidak dapat mengumpulkan sedikit pun kekuatan untuk maju dan membantu. Tentu saja, dengan kekuatan mereka memang tidak bisa terlibat dalam pertarungan level ini. Dentang. Sebuah tinju yang dibungkus dengan api berwarna hijau sekali lagi bertabrakan dengan tinju Sa Tai yang ditutupi oleh armor Doki berwarna keemasan gelap. Dentang yang jelas tiba-tiba terdengar. Bahu Xiao Yan bergetar dengan cepat saat dia merasakan kekuatan kuat yang ditransmisikan dari titik kontak antara tinju mereka. Ototnya berfluktuasi sedikit seperti riak air. Api hijau tiba-tiba menyala di dalam pupil hitamnya saat dia menghirup napas dalam-dalam sementara teriakan rendah keluar dari tenggorokan Xiao Yan. Kristal Do bergetar dengan cepat di dalam pusaran tubuhnya. Gumpalan api berwarna hijau dengan cepat melonjak keluar dari ruang roh penerimaan kecil itu, akhirnya bergerak di sepanjang jalur Qi untuk mencapai tinjunya. Hah! Saat teriakan Xiao Yan terdengar, nyala api berwarna hijau di tangannya tiba-tiba melonjak. Akhirnya, itu berubah menjadi sekelompok besar api yang bergerak di sepanjang titik kontak antara tinju dan langsung menyapu armor Doki milik Sa Tai. Segera, suara mendesis menusuk telinga berulang kali dipancarkan dari armor Doki Sa Tai. Setelah gelombang ledakan dari kumpulan api berwarna hijau ini, wajah Xiao Yan tiba-tiba menjadi jauh lebih redup. Dengan memobilisasi sejumlah besar api surgawi untuk menyerang, itu tidak hanya menghabiskan sejumlah besar dokinya, tetapi juga menempatkan beban yang sangat besar pada kekuatan spiritualnya. Api berwarna hijau yang tiba-tiba menempel di tubuhnya menyebabkan ekspresi Sa Tai yang tersembunyi di bawah armor Doki berubah secara drastis. Suhu yang sangat tinggi berulang kali meresap melalui armor Doki dari luar. Paling tidak, itu memanggang kulit Sa Tai sampai merah menyala. Sialan, apa sebenarnya nyala api ini? Petik 2. Sa Tai mengeluarkan raungan lembut tapi marah di dalam hatinya. Saat ini Sa Tai sangat marah. Dalam pertukaran sebelumnya, setiap kali dia hendak menyerang tubuh Xiao Yan, api berwarna hijau itu akan mengambil inisiatif untuk menerkam ke arahnya, memaksanya untuk menarik tangannya kembali. Oleh karena itu, dia tidak dapat memanfaatkan celah apapun meskipun pertukaran ini telah berlangsung selama lebih dari 10 menit. Sebaliknya, dia ditekan oleh Xiao Yan ke titik di mana dia bahkan tidak bisa bergerak untuk menang. Sesaat lalu, dia mendapat kesempatan untuk memberikan pukulan keras, sesuatu yang sulit didapat. Namun, nyala api sialan itu secara kebetulan menempel padanya. Bagaimana mungkin dia tidak marah pada pertempuran bodoh seperti ini? Sementara Sa Tai sangat marah di dalam hatinya, tubuhnya dengan cepat ditarik kembali. Saat dia melakukannya, apapun yang dia tabrak akan langsung dibakar oleh api berwarna hijau dan berubah menjadi abu. Pada saat ini, Sa Tai tiba-tiba tampak telah menjadi orang yang menyala-nyala berwarna hijau di mata orang lain sementara dia berulang kali secara acak jatuh ke belakang. Bahkan armor keras di tubuh Sa Tai, yang seperti cangkang kura-kura, mulai hangus oleh nyala api berwarna hijau itu hingga perlahan menjadi pucat. Saat armor Doki menjadi samar-samar terlihat, nyala api berwarna hijau, yang telah meninggalkan kendali Xiao Yan, akhirnya padam dengan sangat tiba-tiba dengan suara siu. Keringat menutupi Sa Tai menghela nafas lega pada api berwarna hijau yang tiba-tiba menghilang. Jika nyala api ini bertahan sedikit lebih lama, dia tidak berani mengatakan berapa lama dia bisa bertahan hanya dengan dagingnya jika baju besinya dikompromikan. Pada saat yang sama Sa Tai menghela nafas lega, dia mengatupkan giginya dan mengangkat kepalanya. Dia menatap Xiao Yan dan tanpa sadar mengeluarkan senyum dingin ketika dia melihat wajah pihak lain yang agak redup. Namun, sebelum tawa dinginnya benar-benar keluar dari mulutnya, ekspresinya tiba-tiba menjadi kaku.
Di bawah tatapan Satai, dia melihat Xiaoyan yang awalnya berwajah redup melambaikan tangannya dan sebuah botol giok muncul di tangannya. Yang terakhir dengan cepat menuangkan 3 pil obat bulat sebelum memasukkannya ke dalam mulutnya di depan Satai. Kekuatan obat awal segera mulai menyebar dengan cepat dan keremangan di wajah Xiaoyan sedikit memudar dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Setelah mengkonsumsi pil obat seperti seseorang akan mengkonsumsi permen, Xiaoyan mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Satai. Dia menggelengkan kedua tangannya sedikit dan nyala api berwarna hijau, yang menyebabkan wajah Satai menjadi kaku, meledak sekali lagi. Kali ini, bagaimanapun, itu jelas tidak lagi memiliki kekuatan seperti beberapa saat yang lalu. Meski begitu, hanya ini saja yang menyebabkan sudut mulut Satai berkedut. Biarpun orang ini adalah seorang alkemis, dia tidak perlu memakannya seperti itu, kan? Apakah pil obat tidak membutuhkan biaya? Ekspresi Satai berubah menjadi sedikit hijau. Namun di dalam hatinya, dia merasakan kepahitan dan kemarahan yang tak tertandingi. Itu sudah tidak tahu malu untuk mengandalkan api aneh itu untuk bertarung. Namun, orang ini benar-benar memakan pil obat itu seperti permen, menggunakannya untuk memulihkan Doki yang telah dia benar-benar habis. Bagaimana Satai akan melawan ini? Hihi, Xiaoyan tertawa saat melihat ekspresi Satai. Tatapannya menyapu ke arah Sun Er dan Hu Jia di samping. Sesaat kemudian, dia mengangkat dagunya dan ketiganya melesat ke depan pada saat bersamaan. Serangan kuat semuanya menuju Satai. Pada saat ini, cangkang kura-kura keras seperti armor Doki milik Satai pada dasarnya telah dimasak oleh api inti teratai hijau Xiaoyan sampai tidak ada yang tersisa. Ini adalah waktu yang tepat untuk menyerang. Tunggu, api berwarna hijau dengan cepat menyalip bidang penglihatan Satai. Saat dia mengingat rasa sakit karena dibakar oleh nyala api itu sebelumnya, wajah Satai berkerut. Tatapannya dengan cepat menyapu keempat temannya yang sudah dikalahkan dan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Dia segera menghirup napas dalam-dalam saat suaranya terdengar di hutan kosong seperti guntur, mengejutkan semua orang. 3 serangan tajam tiba-tiba berhenti tepat saat mereka berada setengah meter dari Satai. Langkah kaki mereka bertiga terhuyung saat mereka mengingat kembali dengan cara yang sangat gesit. Xiaoyan mengangkat alisnya dan bertanya sambil tersenyum, "Apa itu?" "Kami telah kalah." Satai menghela nafas saat dia berbicara dengan cara yang sangat tidak berdaya. Dengan situasi saat ini, dia tidak berpikir bahwa dia memiliki kemampuan untuk melawan. Tentu saja, jika bukan karena nyala api berwarna hijau di tangan Xiaoyan yang menekannya dengan segala cara, dia akan bisa keluar semua dan bertarung melawan 3 orang sendirian. Sayangnya, suara tak berdaya yang dipancarkan dari mulut Satai perlahan bergema di tanah kosong hutan. Di bawah kata-kata ini, semua orang terdiam. Kata-kata tiba-tiba dari orang ini yang mengakui kehilangannya memang sedikit terlalu mengejutkan. Dari tampilan situasi sebelumnya, tampaknya dia menekan Xiaoyan saat mereka bertarung. Awalnya, semua orang mengira pertempuran ini akan menjadi lebih intens. Pada akhirnya, suasana hening ini berlanjut lama di tanah kosong sebelum beberapa siswa baru akhirnya pulih. Segera, sorakan seperti guntur mengguncang seluruh hutan hingga bergemerisik. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.